Hai guys, selamat datang di ibadah online AUGMS Balikpapan. Hari ini kita akan bahas tentang What's Wrong With Me. Buat kalian yang sedang bingung atau sedang sedih, jangan kemana-mana, stay tune di ibadah ini. Welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Jangan lupa share ibadah ini ke teman-teman kalian. Like dan juga subscribe pastinya. Kamu belum join Connect Group? Connect Group adalah tempat yang seru. Pastinya kalian akan dapat teman baru dan kalian akan saling memberkati dan juga saling bertumbuh di sana. Buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya daftar Connect Group, aku pengen nih daftar Connect Group. Kalian bisa lihat di nomor yang tertera di bawah ini. Atau kalian juga bisa DM di Instagram kita @AUGMS_Balikpapan. Kita akan memberikan persembahan. Buat teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar kalian dan juga transfer ke rekening yang ada di sini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Berkati agar ibadah hari ini juga kami dapat mendapatkan rema-rema yang baru untuk kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu berserta dimanapun kami berada. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati agar kami dapat fokus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah. God bless. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Mari bersukacita sama-sama kita bangkit berdiri. Come on. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, yes Tuhan, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama nyanyikan, Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku.
Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes! Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama nyanyikan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. One more time, come on. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Mari semuanya berebut tangan di kapal bersama-sama, come on. Saya mau lihat tepuk tangan yang terbaik, come on, army of God. Woo. Yeah. Katakan, come on. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib. Ajaib hebat. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu, Come on, Henry, Yesus Raja. yeah. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu. Katakan dengan iman, Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami. Mari angkat tanganmu, katakan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu, Yesus Raja, Dialah Raja. Biar musik memuji Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan, Tuhan. Kami bawa pujian Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Yeah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu. Mari semuanya melompat bagi Tuhan, Bang. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, tangan kami terangkat.
semuanya paling meriah buat Tuhan. Yesus Raja kita, Tuhan. Woo! Kau menyediakan
Yes Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami mau sharing ya Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya firman-Mu ya Tuhan yang berkuasa Tuhan mengubahkan ya Bapa. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan, firman-Mu yang menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam perkataan-Mu ya Bapa. Ada kuasa Tuhan dalam perkataan firman-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan, thank you ya Bapa. Biarlah Tuhan kami hari ini mau fokus cuma kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau dapatkan pesan Tuhan, pesan yang khusus dari Engkau ya Bapa. Thank you ya Tuhan, thank you ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Oke, Shalom Army of God. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik juga ya. Dan aku harap juga kalian semua lagi dalam keadaan yang sehat, kuat, fit ya. Jasmani maupun rohani juga kayak gitu ya. Jadi hari ini aku akan sharing, kita akan sharing gitu ya. Aku akan bagiin firman mengenai seperti kalian tahu judulnya What's Wrong With Me gitu ya. Apa sih yang salah denganku gitu. Nah kadang-kadang kan kita suka bertanya-tanya ya Gia, siapa sih atau mungkin kalian mungkin gitu ya pernah mungkin bertanya dengan kehidupannya kalian, bertanya mungkin ke Tuhan, apa yang salah denganku? Mungkin sampai kalian mungkin dihianati, apa yang salah denganku sih Tuhan sampai aku mungkin dikecewakan, atau mungkin apa yang salah denganku ya ketika aku mungkin harus mendapatkan keadaan tubuh yang gak lengkap gitu. Kadang-kadang kita juga bertanya, apa salahku sampai aku mendapatkan orang tua yang seperti ini, seperti itu, aku gak seperti mereka. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain juga gitu kan. Ya setiap orang tuh aku yakin mungkin kita banyak mempertanyakan apa yang salah denganku. Mungkin kita menyalahkan Tuhan dengan semua keadaannya kita gitu. Nah tapi hari ini kita mau belajar sesuatu tentang gimana sih kita tuh mau contoh nyata gitu ya. Kita mau lihat contoh nyata dari kehidupan seseorang yang dia itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan juga bisa berdamai dengan masa lalunya dia. Nah terus kalian pasti tahu mungkin ya beberapa orang gitu tahu atau mungkin pernah mendengar nama Nick Vujicic gitu ya. Yang mungkin kalian suka melihat mungkin dia sebagai motivator ataupun misalnya dia sebagai preacher juga di beberapa gereja mungkin ya dia pernah menyampaikan firman juga gitu. Nah dia ini adalah kalau misalnya kalian nggak tahu nanti kalian akan lihat ada di layarnya juga ya. Yang mana sih orangnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya dia itu adalah orang yang lahir dengan keadaan tubuh fisik itu yang gak lengkap. Kita tahu kalau misalnya dari gambarnya juga dia lahir dengan keadaan tidak ada tangan maupun tidak ada kaki kayak gitu. Dan juga dimana keterbatasannya dia itu mengharuskan dia menjalani kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Mungkin dari kecil dia juga, bukan mungkin tapi memang benar dia mengalami penolakan-penolakan dari teman-temannya dia. Karena ketika dia masa kecilnya dia ditolak di lingkungannya kayak gitu. Terus dia juga menghadapi penghinaan, ejekan demi ejekan ya. Karena kita aja mungkin biasa yang punya keterbatasan yang mungkin cuma ya kita dianggapnya mungkin cuma rambut gitu ya. Terus habis itu kita udah diejekin, apalagi dia yang tidak punya tangan, tidak punya kaki kayak gitu. Nah banyak sekali perkataan-perkataan yang menjatuhkan dia, perkataan-perkataan yang negatif ke dia. Kayak misalnya dulu ketika dia masih kecil gitu ya, dia mungkin diomongin sama orang, udahlah kamu menyerah aja sama hidupmu. Udahlah kamu putus asa aja, kamu tuh gak ada harapan lagi untuk hidup, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan, kamu tidak akan mendapatkan pendamping hidup ya, apalagi sampai punya anak gitu ya dengan keadaan tubuh yang seperti itu. Dan ya banyak sekali lah kayak kamu gak akan bisa punya teman di dunia ini, kamu akan hidup sendirian kayak gitu. Ya semua perkataan-perkataan yang negatif itu masuk ke dirinya dia sampai akhirnya di umur dia yang ke-8 tahun dia memutuskan dia sempat berpikir ya, gimana kalau aku mau mengakhiri hidupku aja. Dia berpikiran untuk
oh aku pengen bunuh diri aja. Hidupku itu tidak ada artinya. Hidupku itu tidak ada masa depannya. Seperti apa yang orang lain katakan juga kayak gitu ya. Nah sampai akhirnya ya, long story short gitu ya, sampai di perjalanan hidupnya dia itu, dia menemukan suatu iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih yang begitu besar yang dia dapatkan. Itulah yang menguatkan dia, itulah yang menjadi suatu harapan baru untuk dia bisa menjalani kehidupannya gitu. Jadi ketika dia sudah mendapatkan suatu pengharapan, ketika dia sudah mendapatkan iman, kasih itu memampukan dia untuk dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa menerima keadaannya. Ya kalau aku itu memang tidak punya tangan, iya kalau aku memang tidak punya kaki, tapi hidupku tidak berakhir di sini aja kayak gitu. Dan bahkan sampai saat ini juga dia terus dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Dia bahkan bisa menghasilkan buku-buku dan bahkan juga dia juga diundang untuk berbicara di depan ribuan orang juga. Kehidupannya sangat amat memberkati banyak dan ribuan orang kayak gitu saat ini dari keterbatasannya dia. Dan bahkan ya serta pencapaian-pencapaian lainnya juga. Sama seperti Nick, aku rasa kita semua itu pasti punya kekurangan dan kita juga mungkin punya masa lalu yang buruk. Dan seringkali sadar gak sadar itu sering banget mengubah identitasnya kita atau mengubah cara pandang kita ke dirinya kita sendiri. Dan bahkan merusak gambar dirinya kita gitu ya. Kita kayak kehilangan, aku ini sebenarnya lahir untuk apa, aku ini hidup untuk apa kayak gitu. Contohnya aja banyak ya, maksudnya kayak misalnya ketika kita memiliki kekurangan di bagian fisik dan kita pernah diejek. Seseorang tuh bisa tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Bener kan? Dan bahkan banyak yang merasa insecure dan bahkan ada yang sampai dia tuh mengurung diri gitu ya. Ayo siapa yang mungkin kalian mengalami ini ya karena kalian tidak merasa bahwa aku punya fisik yang oke, aku tidak cantik seperti teman-temanku yang lain, aku gak ganteng seperti dia. Terus akhirnya kita memilih untuk mengurung diri di kamar. Atau kita gak punya keberanian untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang. Kayak gitu. Terus abis itu ada juga orang-orang yang lain ketika dia tumbuh besar di tengah keluarga yang tidak punya perhatian. Dia merasa aku gak diperhatikan. Di mana ayah dan ibuku? Atau mungkin ayah dan ibuku sudah bercerai gitu ya. Sehingga dia berusaha mencari kasih di tempat yang lain. Atau mungkin bisanya mereka mencoba mencari, oh mungkin kalau aku punya pacar, aku bakal menemukan kasih yang aku cari, yang aku gak dapetin dari orang tuaku. Ya kan, banyak banget yang kayak gitu. Dan bahkan mungkin ada banyak orang yang bahkan merelakan hidupnya untuk pacarnya supaya pacarnya tidak pergi dari dia. Kayak gitu. Terus ada lagi mungkin beberapa kasus lain yang mungkin karena dia pernah dilecehkan, akhirnya dia juga menjadi pelaku pelecehan. Kayak gitu ya, banyak sekali ya. Mungkin dia pernah dihianati, terus cara dia untuk merilis emosinya, kecewanya adalah dengan mengecewakan orang lain juga. Kayak gitu. Nah tapi hari ini tuh kita mau belajar sesuatu juga dari tokoh di Alkitab. Di mana dia bisa menerima kekurangan dirinya sendiri. Dia bisa menerima masa lalunya yang sebenarnya itu mungkin menurut dia sangat menyakitkan kayak gitu ya. Karena ketika kita kekurangan diri sendiri itu kita gak bisa terima dan kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan banyak sekali orang tuh akhirnya mengalami kehilangan identitasnya. Hidup dalam rasa takut, benci, dendam dan hidupnya tanpa arah. Kayak gitu. Nah kita akan belajar mengenai Yusuf. Dan kita hari ini mau belajar dari Yusuf, seseorang yang bisa menerima dan berdamai dengan masa lalunya. Nah kita bakal buka gimana sih keadaannya Yusuf di masa lalunya. Aku rasa semuanya pasti tahu siapa Yusuf itu. Nah kita bisa buka dulu nih di Kejadian 37 ayat 4.
Ya, kita baca sama-sama ya di Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, jadi yang pertama kita tahu bahwa keadaan Yusuf itu adalah dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, dia mengalami penolakan di dalam keluarganya, di tengah keluarganya. Lalu kita buka juga, kita lihat di Kejadian 37 ayat 10. Yes, di Kejadian 37 ayat 10. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Kita tahu kalau Yusuf itu mendapatkan suatu mimpi ya dari Tuhan. Dan ketika dia mencoba untuk menyampaikan mimpinya ke keluarganya, dia diremehkan. "Kamu mimpi apa sih? Harapanmu tuh apa sih?" Gitu ya. Siapa yang mungkin kita juga pernah ya beberapa kali mungkin kita punya suatu harapan, punya suatu mimpi. Terus ketika kita mungkin omongin ke orang lain, kita malah justru direndahkan. Katanya, kamu gak mungkin sih untuk sampai ke sana gitu ya. Terus habis itu juga di Kejadian 37 ayat 27 sampai 28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, kita tahu lagi bahwa Yusuf gak cuma cukup dibenci aja sama saudaranya, tapi bahkan dia sampai dijual. Ya, bahkan kita tahu kalau bahkan saudara-saudaranya juga punya siasat untuk membunuh dia ya, padahal ya pada akhirnya dia dijual kayak gitu ya. Dia bukan cuma mengalami penolakan, tapi udahlah mendingan kamu dijual aja gitu ya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan di Mesir gitu ya. Dia menjadi istilahnya mungkin menjadi budaknya lah waktu itu ya. Nah, ada banyak banget masa lalu atau kejadian yang sebenarnya menurutku kalau aku mungkin jadi Yusuf ya, ada banyak celah yang kita bisa jadikan alasan untuk aku terpuruk, untuk aku mungkin hanya berdiam diri aja. Udahlah emang hidupku udah kayak gini aja, kayak gitu ya. Ketika dia mungkin dijual gitu ya, dia mungkin udah gak punya harapan lagi buat hidup. Bayangkan ya, kita aja kadang-kadang baru mengalami kegagalan sedikit aja, kadang-kadang mungkin kita jadi terpuruk kayak gitu ya. Tapi coba nanti kita bakal belajar ya. Apakah Yusuf melakukan semua itu? Apakah dia menyalahkan Tuhan dengan keadaannya? Apakah Yusuf jadi membenci saudara-saudaranya? Apakah karena keadaan itu Yusuf jadi tidak melakukan apa-apa? Jawabannya tidak. Ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, ketika dia sudah habis dijual, lalu dia pergi ke Mesir gitu ya, lalu dia ditempatkan di rumah Potifar. Apakah dia menjadi hamba yang pemalas? Tidak. Ada banyak alasan untuk Yusuf terpuruk dan ya udahlah ya, kerja biasa-biasa aja. Tapi ternyata Yusuf ketika dia di rumah Potifar, dia mengerjakan yang terbaik apa yang ada dalam dirinya dia. Dia selalu mengerjakan gak cuma di rumah Potifar, bahkan ketika dia masuk di penjara pun gitu ya, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap melakukan apa yang menurut Tuhan itu benar. Dia tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan bahkan ya kalau misalnya kita baca lagi juga di pasal-pasal selanjutnya, apakah Yusuf benci dengan saudaranya? Tidak. Gitu ya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan kalau misalnya kita juga baca
ceritanya Yusuf yang nanti kalian mungkin bisa baca ya, mengikuti perjalanan kisahnya Yusuf tuh bisa mengambil banyak pelajaran banget. Bahkan sampai ketika saudara-saudaranya itu datang ke Yusuf, Yusuf itu gak cuma menanggung atau memaafkan saudaranya aja. Ketika dalam masa sukar itu, Yusuf bahkan menanggung seluruh anak-anak daripada saudara-saudaranya. Bukankah hatinya begitu besar? Bukankah begitu hatinya penuh dengan kasih? Dan aku yakin banget bahwa sikap ini gak akan mungkin bisa lahir dari seseorang yang belum pulih dari masa lalunya dan belum bisa memaafkan masa lalunya, yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan inilah yang sebenarnya membuat aku penasaran, kok bisa ya Yusuf itu bisa melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Sedangkan ketika kita dikecewakan aja, kadang kita sulit untuk memaafkan orang tersebut. Bahkan mungkin ketika kita sebagai dirinya kita sendiri melakukan kesalahan ya, kita sulit untuk memaafkan dirinya kita sendiri. Kita merasa bahwa, oh aku emang gagal, aku memang gak mampu. Lalu kita cenderung untuk menghakimi dirinya kita sendiri. Nah, ada 2 poin ketika aku membaca ini, aku mendapatkan bahwa ada 2 poin yang aku dapatkan. Gimana sih kok Yusuf itu bisa menerima kekurangan dirinya sendiri dan dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Yang pertama ya, kalian bisa ambil catatannya kalian dan aku rasa ini pasti akan ketika kita menerapkan ini dalam kehidupannya kita, aku yakin pasti akan ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan ke kita. Akan ada perjalanan yang baru yang kita bisa jalani bersama dengan Tuhan. Yang pertama itu adalah memiliki visi hidup. Nah, kita buka dulu di Kejadian 37 ayat 7 dan 9. Oke, saya bacain ya. Di ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Di sini tuh menceritakan mengenai bahwa Yusuf itu mendapatkan suatu mimpi. Ya, kita tahu kalau misalnya dia mimpinya adalah berkas-berkas daripada saudara-saudaranya, ya mungkin ya berkas-berkas gandum itu sujud menyembah kepada dia. Dan ketika Yusuf mendapatkan mimpi itu, ada banyak sekali proses yang dia hadapi. Ketika dia mendapatkan mimpi itu, apakah dia langsung mendapatkan gitu ya, hari ini dapat mimpi, besok terjadi? Enggak. Ada proses yang sangat panjang, jatuh bangunnya dia, sampai akhirnya dia benar-benar mendapatkan mimpi tersebut. Mimpi tersebut itu menjadi suatu kenyataan gitu ya. Nah, proses yang begitu panjang yang bisa saja itu menguburkan mimpinya dia. Kita tahu ya, ketika Yusuf setelah mendapatkan mimpi ini, bukannya kehidupannya menjadi baik. Tapi bahkan setelah dia mendapatkan mimpi ini, tadi kita baca kalau dia habis itu diremehkan, dia dibuang. Lalu dia juga setelah di rumah Potifar bahkan dia difitnah ya. Dia masuk penjara, setelah masuk penjara dia keluar lalu masuk penjara lagi. Bisa jadi. Atau bahkan ketika kalau misalnya aku membayangkan aku menjadi seorang Yusuf. Bisa jadi aku bakal bilang ke Tuhan, kayaknya ini bukan dari Tuhan sih. Kayaknya ini gak mungkin terjadi sih. Mimpi ini harusnya sudah aku kuburkan lama. Mungkin aja sama seperti hamba yang diberikan 1 talenta, yang dia gak bisa melihat bahwa itu adalah suatu potensi. Akhirnya dia kuburkan mimpi itu dan berlakulah kayak biasanya dan dia gak memberikan sesuatu yang excellent. Bisa aja sebenarnya Yusuf itu berkata,
Tuhan, berkasmu akan katamu ya Tuhan, berkasku akan tegak berdiri, matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembahku. Tapi apa sekarang? Aku justru menjadi budak. Aku di penjara. Aku merasa jauh sekali dari mimpi-mimpiku. Tapi lihatlah ya, sesulit apapun yang dihadapi oleh Yusuf, walaupun mungkin Yusuf waktu itu merasa jauh daripada mimpinya, dia tetap memberikan yang terbaik di setiap proses kehidupannya. Kalau sekarang kalian semua, hai anak-anak AOG atau yang menonton ini, kalian sedang melewati suatu proses dalam kehidupannya kalian yang mungkin sulit gitu ya. Yang kelihatannya kayaknya aku gak mungkin bisa mencapai mimpiku. Yang mungkin aku tidak bisa mencapai tujuanku, goalku. Percayalah kalau Tuhan tuh punya rencana dari setiap kejadian yang buruk dalam kehidupanmu. Orang yang memiliki visi, tujuan, target, goal dalam kehidupannya gak akan punya waktu malas-malasan. Gak akan punya waktu untuk mengasihani dirinya sendiri. Gak akan punya waktu untuk iri dengan pencapaian orang lain. Gak akan punya waktu juga untuk mungkin gak akan punya waktu untuk dia terpuruk terlalu lama. Tapi dia akan fokus memberikan yang terbaik. Dan mengerjakan apa yang menjadi targetnya. Hai anak-anak Army of God, kita ini identitasnya adalah menjadi anak raja. Kita harus tahu value-nya kita dalam kehidupan itu apa. Value warga negara kerajaan sorga itu kita harus punya. Ketika kamu bersekolah, jadilah excellent ketika kamu bersekolah. Bukan untuk supaya supaya aku bisa mengalahkan dia, supaya aku bisa dipuji oleh orang tuaku, bukan. Tapi ketika kita tahu value ini, kita pasti akan melakukan yang terbaik. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ketika kita dalam pekerjaan gitu ya, kalian mungkin sekarang juga sudah bekerja atau mungkin berkuliah. Lakukanlah yang terbaik dalam pekerjaanmu. Jangan cuma menunggu perintah gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita dalam pekerjaan, kalau ya nggak ada pekerjaan gitu ya, kita cuma nggak dapat suatu direction atau perintah. Ya udah kita kayak cuma di dalam kantor, mungkin cuma duduk, mungkin cuma scroll up, scroll down Instagramnya kita gitu ya. Apakah Tuhan panggil kita untuk itu dalam pekerjaan? Apakah itu value yang dipunyai oleh warga negara kerajaan sorga? Yusuf tuh adalah salah satu role model kita harusnya ya. Ketika dia melakukan yang excellent, melakukan yang terbaik. Lihat ada promosi-promosi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya Yusuf. Dia dipercayakan tanggung jawab yang luar biasa. Harusnya itu yang bisa kita lakukan ketika kita masuk dalam marketplace, ketika kita ada di dalam kantor. Seharusnya kita bisa memberikan contoh. Ketika kita mungkin cuma diminta segini ya, tapi ketika kita memberikan yang terbaik, yang excellent, itu pasti akan menjadi suatu kesaksian juga. Lalu habis itu poin yang kedua. Yusuf itu mengenal siapa Tuhannya. Ya. Apakah cuma punya mimpi itu cukup? Tidak. Apakah ketika kita sudah punya target, kita punya goal, kita set, oke, hari ini targetku mau apa, besok apa yang aku harus lakukan, apakah itu cukup? Tidak. Ketika kita gak mengenal Tuhannya kita siapa, kita gak akan bisa menjalani visi itu. Coba kita buka di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, Yusuf tahu sekalipun orang-orang merencanakan sesuatu yang jahat dalam kehidupannya dia, dari sejak dia masih kecil, dia dibuang, dia dijual, tapi dia tahu Tuhan gak akan mereka-rekakan yang jahat terhadap dia. Kalau saat ini banyak orang yang menyakitimu, banyak hal di masa lalumu yang membuat kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu menjadi orang yang tumbuh menjadi orang yang pemalu, gak berani untuk mengeksplor dirimu, atau karena kekurangan fisikmu saat ini mungkin kamu gak punya jari yang lengkap, atau mungkin kamu jalan tuh pincang gitu ya. Percayalah bahwa setiap kekurangan yang ada dalam dirinya kita itu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya Dia. Justru aku ingat satu ayat, justru dalam kelemahanmu lah nyata kuasaku. Justru dalam kelemahannya kalian, justru kuasanya Tuhan tuh bisa dinyatakan. Dalam kekurangan fisiknya kalian itu yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Aku kemarin juga ketika aku membaca dan aku pelajarin mengenai tadi Nick yang di awal itu ya. Ketika dia gak punya tangan, gak punya kaki, akhirnya di sekitar umurnya dia yang ke-30 gitu ya. Atau aku lupa tepatnya berapa. Dia menemukan, dia melihat selama sepanjang perjalanan hidupnya, awalnya dia gak ada pernah menemukan lagi orang-orang yang kayak dia keadaan tubuhnya. Tapi ketika dia menemukan ada satu orang yang lahir seperti dia waktu itu tahu, aku harus menjadi berkat buat orang itu. Aku tahu bagaimana struggle-nya dia, yang mungkin dia nanti akan diejek, dia akan dihina, dia akan desperate sama hidupnya dan mungkin dia akan kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Justru dengan kelemahanku lah, mungkin aku gak bisa tiba-tiba ya mujizat Tuhan menumbuhkan tangannya gitu ya. Tapi dia bilang, aku bisa menjadi saluran berkat, aku bisa menjadi saluran, aku akan menjadi perpanjangan tangan buat mujizatnya Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang itu. Nah saat ini aku percaya setiap kita dengan kekurangannya kita, kekurangan kelemahannya kita, itulah yang akan dipakai Tuhan. Kamu, aku itu akan dipakai Tuhan. Dipakai buat apa? Perpanjangannya tangan Tuhan. Untuk menyatakan mujizatnya Tuhan itu terjadi atas orang lain juga. Yusuf itu pegang janjinya Tuhan itu. Dia tahu bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang setia. Ketika dia mendapatkan mimpi itu, dia tahu bahwa Tuhannya itu akan setia mengiring kehidupannya dia. Yang kayak tadi aku bilang, mimpi, visi aja tuh gak cukup. Kalau kita gak kenal Tuhannya kita tuh siapa. Karena apa? Ketika kita menjalani mimpi kita, ketika kita menjalani targetnya kita gitu ya. Gak mungkin kehidupan itu akan indah, akan mulus aja. Oh ya ini satu kali langkah berhasil, dua kali langkah berhasil. Gak mungkin banget. Pasti akan ada saatnya ketika kita menjalani visinya Tuhan, kita akan jatuh. Kita akan ada perasaan di mana kita akan kekurangan harapan, kayak tiba-tiba harapannya kita hilang. Tapi justru pengenalannya kita akan Tuhan, itu yang akan membuat kita bertahan menjalani kehidupan dan visinya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tahukah kalian juga bahwa apa sih berkat yang diterima oleh Yusuf ketika dia bisa menerima masa lalunya, ketika dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Kita lihat kalau misalnya kalian bisa membaca lagi ya nanti kisahnya Yusuf.
Yusuf bahkan diberikan kepercayaan dan kuasa untuk memimpin Mesir. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ya, dari kejadian buruk dalam kehidupannya Yusuf dulu, dia bukan cuma menyelamatkan kehidupan saudaranya ataupun anak-anak saudaranya. Tapi dalam masa kekeringan itu, 7 tahun masa kekeringan itu, Tuhan pakai Yusuf untuk bisa menyelamatkan bangsa Mesir. Bayangin gak? Tapi hanya ketika dia menerima bahwa bahwa aku sudah dibuang. Iya, kalau aku dulu mungkin difitnah, aku masuk ke penjara, aku dilupakan, aku berbuat sesuatu yang baik tapi aku dilupakan. Tapi dia tetap menjalani proses kehidupannya. Dan aku gak pernah ada baca ya di dalam kisahnya Yusuf, dia mengeluh ke Tuhan. Atau bahkan dia cuma duduk diam aja di dalam penjara. Seseorang bisa berhasil menjadi seorang pemimpin kayak Yusuf lakukan adalah ketika dia bisa memimpin dirinya sendiri dan juga dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Menguasai dirinya sendiri. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Tuhan itu pasti punya tujuan yang personal dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya tujuan personal buat kehidupannya Yusuf. Dan saat ini juga aku percaya bahwa Tuhan juga punya tujuan yang personal buat aku. Buat kalian semua juga. Tapi apa itu? Itu adalah bagiannya kita dan tanggung jawab kita untuk mencari itu. Kita gak akan pernah tahu tujuannya Tuhan dalam kehidupanmu kalau kita masih cuma fokus kekurangannya kita aja. Dan kejadian yang buruk di masa lalu. Orang yang cuma fokus ke dirinya aja gak akan pernah bisa melihat atau memandang suatu masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan. Dia gak akan bisa melihat suatu visi yang besar karena dia cuma fokus doang. Ya aku gak bisa ngapa-ngapain, aku gak punya kemampuan buat ngomong, aku gak punya kemampuan berbicara. Ya karena dia cuma fokus sama dirinya aja. Dia cuma self-centered. Coba sekarang kalian ya di rumah yang pasti semuanya pasti sering lah ya buat kita tuh ngaca juga gitu ya. Atau mungkin kalian suka selfie gitu ya. Coba kalian lihat dirinya kalian di cermin gitu atau di kaca. Atau mungkin kalian sekarang lagi pegang HP. Terus kalian apa sih yang pertama kali keluar dari mulut kalian ketika kalian ngelihat diri kalian di kaca? Apa sih kekurangan dalam dirinya kalian yang belum bisa kalian terima? Apa sih ketidaksempurnaan dalam dirinya kalian yang belum bisa kalian maafkan? Mungkin. Atau mungkin kamu merasa bahwa ketika kamu melihat kaca, aku bodoh. Kadang-kadang aku suka ya kayak kita ngomong, aduh bodoh banget sih gitu ya. Ya kita gak merasa bahwa dirinya kita pintar gitu. Apapun itu ya, apapun saat ini kekurangan dalam dirinya kita, entah itu fisik maupun masa lalu. Apapun itu, kebenaran yang harus kita ingat. Yang harus kamu tahu dan ingat. Camkan itu ke dalam kedua loh hatinya kita. Kamu dan aku segambar dan serupa dengan Allah. Kamu tetap indah, no matter what, no matter happen. Apapun yang terjadi, kamu sama aku itu tetap menjadi anak-anaknya Allah. Identitas kita di dalam Tuhan tuh harus jelas.
kita harus tahu siapa kita dalam Tuhan. Dan itulah yang akan menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan dalam kehidupan. Bagaimana kita sekolah, bagaimana kita bekerja di kantor. Atau, oh ya aku tidak punya masalah sih dengan keadaan fisikku. Cuma coba apakah ada hal-hal yang saat ini masih kamu takutin? Kamu sering takut melakukan sesuatu, kamu sering khawatir melakukan sesuatu, atau mungkin kamu suka menghina temanmu, kamu suka membicarakan temanmu. Atau mungkin nih, aku selalu merasa butuh perhatian, aku merasa bahwa ketika aku tidak punya pacar, aku tidak ada yang perhatikan gitu ya. Dan kalian mencoba mencari perhatian di tempat-tempat yang lain. Apakah itu artinya kalian sedang dalam kehidupan yang baik-baik aja? Jawabannya tidak. Itu artinya kamu gak sedang baik-baik aja. Dan ketika kamu tahu bahwa itu adalah kamu, coba tanyakan ke dirinya kita sendiri gitu ya. What's wrong with me? Bukan untuk menyalahkan Tuhan, tapi untuk mengevaluasi dirinya kita. Tanyakan ke Tuhan, apa yang salah denganku ya Tuhan? Kenapa aku menjadi orang yang takut? Kenapa aku menjadi orang yang khawatir? Kenapa aku menjadi orang yang gak bisa melapaskan pengampunan? Kamu akan temukan jawabannya ketika kamu datang ke Tuhan. Tuhan akan bantu kamu kayak memflashback apa yang pernah terjadi dalam kehidupanmu. Kayak kamu akan dibawa untuk ke belakang, mundur sedikit gitu ya. Oh ternyata aku itu, dan kamu akan temukan jawabannya. Sampai akhirnya kamu tahu, oh ternyata aku takut itu karena ini. Aku gak bisa memaafkan itu karena ini. Aku merasa aku butuh perhatian tuh karena ini. Dan setelah kamu tahu jawabannya, terima itu, berdamai dengan itu, berdamai dengan kejadian itu. Dan maafkan orang itu. Setelah itu, kamu bangkit dan kamu jalani hidupmu. Setelah itu, terimalah dan berdamailah. Mungkin salah satu dari kita akan berkata gitu ya, oh ya mungkin kakak bakal enak gitu ya ngomongnya. Karena mungkin kakak gak pernah merasakan gimana kekurangan, gimana punya kekurangan fisik, atau mungkin merasa tidak percaya diri gitu ya. Bukan, aku pun juga pasti pernah merasakan ini gitu ya. Sebelum firman ini disampaikan, firman itu kan firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Ketika sebelum kita menyampaikan pasti bakal kena dulu ke kita gitu ya. Sebelum firman ini aku sampaikan, terlebih dahulu firman itu menancap ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Untuk berdiri di depan ini, saat ini di depan kalian. Berdiri seperti ini. Aku pun mengalahkan rasa takutku. Sebelum tadi kesini gitu ya. Dan aku cenderung ketika aku punya rasa takut, aku selalu emosi yang keluar adalah nangis. Jadi tadi di kamar mandi sebelum naik ke sini, aduh gimana ya gitu ya, takut dan nangis gitu ya. Dan nangisnya kadang-kadang disembunyikan dari orang supaya orang gak bisa lihat. Tapi banyak pokoknya ketika aku dipercayakan mungkin, oh ya kamu khotbah atau mungkin kamu diberikan kepercayaan apapun itu, aku selalu menolak karena aku punya rasa takut itu. Sampai akhirnya aku tahu ini salah. Dan aku tahu ini aku salah dan aku benar-benar tanya ke Tuhan, apa yang salah ya Tuhan?
Kenapa aku hidup dalam rasa takut? Kenapa aku gak berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru dalam kehidupanku? Sampai akhirnya aku temukan jawaban itu. Dan kayak ketika aku tanyakan itu juga ke Tuhan, bener kayak Tuhan tuh kayak ngebawa aku ke flashback ke kehidupan aku yang sebelumnya. Apa yang terjadi sampai aku takut? Sampai akhirnya ketika aku menemukan alasannya, aku belajar menerima itu. Aku belajar membuat target dalam kehidupanku. Dan yang terakhir, aku belajar untuk melangkah. Buat target aja gak cukup. Tahu kekurangannya kita aja gak cukup. Butuh namanya melangkah. Ya ini adalah bagian dari melangkah ya. Salah satu targetku di awal tahun kemarin, karena aku mengevaluasi apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Aku buat target bahwa tahun ini aku harus memberanikan diri untuk WL sendirian gitu ya. Memimpin pujian lah gitu ya. Ternyata di bulan ketiga, udah bener loh disuruh gitu kan. Mau nolak juga gak bisa gitu ya karena sudah membuat komitmen ke diri sendiri juga. Mau gak mau yang harus dilakukan adalah melangkah. Ternyata gak cukup di situ, disuruh juga khotbah. Mau nolak, aku sudah berkomitmen dan aku mau melangkah. Gitu. Karena aku tahu ketika aku tidak melangkah untuk meninggalkan masa laluku, aku tidak akan pernah bisa bertumbuh. Aku tidak akan pernah bisa berubah. Dan aku akan melihat diriku kerdil terus. That's why kita butuh untuk melangkah. Supaya apa? Kehidupannya kita tuh bertumbuh, berkembang. Dan Tuhan akan semakin menyempurnakan kita. Dan hanya ketika kita melangkah, baru kita akan mendekati yang namanya visi Tuhan tuh terjadi dalam kehidupannya kita. Tapi ketika kita tidak melangkah, percayalah visi Tuhan dalam kehidupanmu sebesar apapun itu tidak akan pernah digenapi. Tuhan yang akan membantu kita untuk menerima kekurangan dan berdamai dengan masa lalumu. Dan lihatlah ketika Tuhan itu menemukan visi, ketika kamu menemukan visi Tuhan dalam kehidupanmu, hanya ketika kita melangkah, pasti visi itu akan digenapi. Hari ini aku percaya bahwa firman yang disampaikan oleh orang yang biasa-biasa ini gitu ya, yang masih belajar, kita sama-sama belajar untuk menerima kekurangan dirinya kita, untuk memaafkan, untuk menerima masa lalunya kita. 2 poin tadi, temukan visi Tuhan dalam kehidupanmu dan kenal siapa Tuhanmu. Dan juga melangkahlah dengan iman. Aku percaya bahwa hari ini pasti akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan bisa yang pasti Tuhan mau nyatakan dalam kehidupannya kita. Kita bisa tutup mungkin Alkitabmu, catatanmu, kita mau datang ke Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Yes, Lord. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu
terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Angkat tanganmu di manapun kau berada. Bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Army of God, dimanapun kau berada saat ini, kalau kamu punya kekurangan yang belum bisa kamu terima, angkat tangannya kita dimanapun kamu berada. Dan kalau saat ini kalian merasakan bahwa aku pernah dikecewakan oleh orang tuaku atau keluargaku, atau aku merasa bahwa aku butuh perhatian, dengar ya, jangan rusak dirimu dengan apapun. Jangan rusak dirimu dengan hal-hal yang gak benar. Bahkan jangan cari perhatian ke tempat yang lain. Hari ini aku mau berdoa biar kasih Tuhan itu melawat engkau. Kalau saat ini banyak kalian dari kalian tuh belum bisa menerima kekurangan diri kalian, belum bisa menerima masa lalunya kalian. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan yang sangat indah itu memeluk kalian satu persatu. Ada kasih Tuhan yang memeluk kehidupannya kalian. Dan kasih itu yang akan membuat kalian menemukan suatu pengharapan yang baru. Suatu iman yang baru untuk melangkah. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kebangkitan yang besar terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan, setiap mereka ya Bapa, akan menemukan suatu visi yang baru dalam kehidupannya Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you ya Bapa. Thank you ya Bapa, thank you ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, firman ini Tuhan bisa meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Kalau saat ini ya Tuhan ada yang berusaha Tuhan mungkin udah hopeless sama dirinya atau mengakhiri di hidupnya ya Bapa, kami percaya Tuhan, biarlah dia bisa menemukan kasih yang begitu besar yang dia cuma bisa dapatkan di dalam Engkau ya Bapa. Thank you ya Tuhan, thank you ya Bapa. Bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu
akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mengubah cara pandang kehidupan kami satu persatu. Setiap orang punya jalan salibnya masing-masing. Dan setiap orang juga punya jalan kemuliaannya masing-masing. Tidak perlu iri dengan setiap proses yang ada di antara teman-teman kalian, saudara kalian. Karena setiap kita pasti punya jalan salibnya sendiri dan ada kemuliaan sendiri yang akan kita terima. Jadi tidak perlu iri dengan orang lain. Belajar terima keadaan kalian. Belajar fokus dengan visi yang Tuhan taruh atas hidupnya kita. Kalau kalian belum temukan, datang kepada Tuhan. Rendahkan dirimu, terima keadaanmu. Fokus untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saya percaya sama seperti Yusuf, dia mengalami begitu banyak proses sampai akhirnya dia dimuliakan oleh Tuhan. Begitupun juga kalian semuanya. Amin. Mari anak-anak muda angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah yang kami boleh dengarkan. Dan kami mau belajar ya Tuhan, dengan segala kelemahan yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sadar kami adalah manusia biasa. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas kehidupan kami. Dan Tuhan punya rencana yang begitu indah, begitu luar biasa atas kehidupan kami. Maka dari itu urapi kami, mampukan kami melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kami percaya kami didesain Tuhan dengan begitu ajaib, dengan begitu mulia. Dan kami mau untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup dipakai dengan cara yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa cinta kasih, daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pengurapan daripada Allah Roh Kudus mengurapi kalian semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you semuanya.